Bagaimana cara Boboiboy mendapatkan kuasa elemental Gamma? Mari kita bahas. Jadi yang kita ketahui ini kan cara Boboiboy untuk bisa mendapatkan kuasa elemental tahap 3 itu dengan mempelajarinya dari penguasa asalnya. Nah, lantas gimana Boboiboy bisa mendapatkan kuasa Gamma? Sedangkan penguasa asalnya itu merupakan musuhnya sendiri. Apakah Retaka ini akan mau melatih Boboiboy untuk bisa mendapatkan kuasa elemental Gamma? Ya ini tergantung sih. Retaka ini udah insaf apa belum? Kalau sudah insaf ya pasti mau, karena merasa Boboiboy ini lebih pantas menggunakannya. Nah, kalau belum insaf, ini agak ragu sih, antara tidak atau mau. Alasan tidak mau, ya udah jelas ya karena Retaka ini musuhnya Boboiboy. Ya pasti nggak akan mau. Nah, kalau mau mengajarinya, apa alasannya? Alasannya ini gue ada satu teori yang kemungkinan Retaka ini teringat dengan masa lalunya. Maka dari itu dengan sukarela melatih Boboiboy untuk bisa mendapatkan kuasa elemental Gamma. Emang masa lalunya apa bang sampai Retaka mau mengajari Boboiboy? Gimana ya ngejelasinnya? Ya intinya itu terkait tentang masa lalu. Entah masa lalunya apa, yang jelas gue belum bisa kasih teorinya secara pasti. Takutnya malah kemana-mana. Nah, nanti kalau Boy sudah mulai mencari info mengenai kuasa elemental Gamma, nanti bakal gue perjelas teorinya. Tapi teori masa lalu ini belum tentu benar juga ya. Kan gue hanya menganalisanya kenapa Retaka mau melatih Boboiboy, sedangkan dia itu masih menjadi musuh Boboiboy. Oh ya guys, ini gue mau telaah dulu mengenai cara Boboiboy mendapatkan kuasa elemental tahap 3 itu dengan mengkaji dari penguasa asalnya. Sebenarnya sih itu nggak perlu ya, karena itu hanya menjadi poin plusnya aja untuk memaksimalkan kuasa elemental tahap 3 tersebut. Karena apa? Karena setelah melihat kemunculan Boboiboy Beliung, kuasa tahap 3 elemental angin, apakah Boboiboy belajar dengan Kuputri? Enggak kan? Kuasa beliungnya itu muncul sendiri dikarenakan kekuatan Boboiboy Taufan yang overload sehingga tak terkendali, lalu naik tahap ke tahap berikutnya dan keluarlah Boboiboy Beliung. Nah, sama halnya waktu dulu awal-awal kemunculan Boboiboy Taufan yang muncul karena kuasa Boboiboy angin yang overload ditambah Boboiboy yang sedang hilang kendali, dan akhirnya keluar deh Boboiboy Taufan. Jadi kurang lebih kasus keluarnya Boboiboy Beliung ini sama seperti kasus Boboiboy Taufan waktu dulu. Nah, bisa jadi juga kuasa elemental Gamma ini akan sama kasusnya seperti awal-awal kemunculan Boboiboy Solar di Boboiboy Galaxy episode terakhir. Jadi Boboiboy ini terkena entah radiasi gamma atau apa yang berkaitan dengan sinar gamma, dan akhirnya keluar deh Boboiboy Gamma. Ya kurang lebih gitu sih kalau teorinya yang nggak terlalu kemana-mana. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih mengenai teori-teori tadi? Komen di bawah aja ya. Ya udah, cukup sampai sini aja ya pembahasan kita di video ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.